Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Belum reda kasusnya soal status biologis anak dari Weni Aryani usai putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan putri yang kini diasuh Weni adalah anak biologisnya. Kali ini, giliran ayah Reski Aditya Triyogo yang digugat oleh wanita bernama Tiara ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Pada sidang dengan agenda menghadirkan saksi dari kubu Tiara, kedua saksi yang notaben pernah menjadi orang dekat Triyogo dihadirkan, yakni seorang mantan security di kantor ayah Reski dan mantan supir pribadi. Dari keterangan saksi, terkuak fakta jika Triyogo kerap menyambangi apartemen Tiara. Semuanya bekas karyawan dari Pak Triyogo. Satu driver, yang kedua satpam. Nah, mereka tahu betul itu. Bahkan si supirnya juga mengantarkan si Pak Triyogo dan Ibu Tiara itu ke apartemen itu seminggu itu bisa 2 kali. Untuk minat enggak, tapi biasanya dari pagi sampai siang. Dari jam 7:30 sampai zuhur. Kalau saya terus terang ya, kalau mengenai antara Bu Tiara sama Pak Triyogo itu, cuman kalau dibuat di lingkungan luar saya belum tahu. Tapi kalau di lingkungan kantor saya udah pernah menggokin, umpama istrinya marah-marah, entah ketahuan atau apa. Marah-marahnya? Iya. Menabrak Tiara? Iya, enggak. Ya mungkin karena posisi saya di luar, kita tahu dari dalam langsung keluar marah-marah aja udah. Yang saya lihat cuma sekali. Semuanya kan persiapannya normatif. Yang mengantarkan itu memang dia bekerja di perusahaan tempat di mana dia bekerja sebagai supir. Dan ketika dia melakukan penugasan kan tinggal mengikuti peraturan perusahaan. Apakah hanya mengantarkan seperti apa? Apakah mengantar siapa? Segala macam. Itu kan semuanya tugas. Itu kan asumsi. Sah-sah aja asumsi. Ya kan dalam konteks asumsi, membangun opini segala macam sah-sah saja. Cuma kita tetap berpegang teguh sama aturan, sama hal-hal yang terungkap selama proses pemeriksaan berlangsung. Tapi kalau dari pihak saya, apa yang dikatakan kedua saksi ini ya cukup membuktikan bahwa memang ada hubungan antara Bu Tiara sama Pak Triyogo. Sama sekali dari sisi kami sebagai kuasa hukum tidak menggambarkan adanya hubungan hubungan kemesraan sebagaimana suami istri. Saya tidak melihat itu karena ketika kita tanya mereka pun tidak melihat. Tapi mereka hanya mengantar, ya kan, mengantar ke lokasi, ke tempat kerja, pulang ke rumah segala macam. Sebagai karyawan. Statusnya sebagai karyawan. Dan itu durasinya bisa antara 4 sampai 6 jam. Jadi kalau menurut pendapat saya, untuk orang melakukan suatu keintiman yang lebih daripada hubungan pertemanan dan lain-lain itu ya sangat memungkinkan dengan durasi waktu itu. Keterangan kedua saksi seolah membuat lega Tiara yang butuh pengakuan dari Triyogo atas anak yang kini diasuhnya. Ya, saya terima kasih atas kedua saksi saya kan ini. Memberi harapan sekali, sangat membantu saya. Karena mereka itu kan yang tahu semuanya tentang yang dulu, tentang saya gitu. Bukti-bukti pendahuluan ini ada orang yang lagi senang sama perempuan. Terus gimana sih kelakuannya kalau senang sama perempuan gitu kan? Pasti lebih baik dong daripada perempuan yang lain gitu. Terus banyak ditraktir sana, traktir sini, dikasih fasilitas, mobil, apartemen gitu ya. Apa yang dilakukan oleh si pihak laki-laki penggugat ini? Artinya kan dia berupaya untuk mendominasi. Kalau saya pribadi nggak istilah puas nggak puas, apa yang saksi ketahui itu yang kita gali, ya kan? Nah, sejauh mana itu pun masing-masing antara para pihak penggugat bisa menilai dari sudut pandang yang berbeda. Tiara sendiri muncul ke publik tak lama setelah Weni membongkar hubungan masa lalunya dengan pesinetron yang kini hidup bahagia bersama Citra Kirana. Ia juga meminta hak yang sama agar buah cintanya diakui ayah Reski. Di gugatan itu kan ingin pengakuan sebagai anak biologis segala macam, sebagaimana yang dari gugatan-penggugat. Sebelum bulan puasa, saya pernah ada Alifa waktu saya di tempat dagangan saya di mall. Ada Alifa, saya minjem handphone SPG saya kan, buat video call sama Pak Triyogo. Anaknya yang video call, tapi diangkat.
cuman bilang Bapak, dia jawab iya, langsung dimatikan dan diblokir. Sampai saat ini, padahal anaknya udah lihat mukanya Bapak juga udah lihat. Kan harus dibuktikan dulu ada tidak perkawinan itu gitu. Di gugatannya tidak mencerminkan adanya perkawinan. Ya kalaupun ada anak, apapun itu, ya kan kita tidak tahu, ya kan hubungannya seperti apa. Kalau diperdat jelas, ya kan anak di luar nikah atau di luar perkawinan punya hubungan kepada hanya dengan ibunya. Kalaupun sudah ada uji materi terkait yang ditampilkan, tapi sejauh yang saya tahu, sejauh pemahaman saya, ya kan uji materi itu untuk pernikahan yang memang pernikahan siri. Seperti contoh yang maaf ya, kasusnya Pak Ibu Maci Camusta. Itu kan pemohonnya Ibu Maci Camusta dan anaknya. Tapi saat ini pun tidak ada kejelasan kan kasus tersebut. Ya kan? Itu ada perkawinan dulu loh. Ada perkawinan kalaupun ya kan sejauh yang saya tahu ya, sejauh yang saya baca di beberapa media seperti itu. Ya kan? Ada pernikahan dulu. Ini kan nggak ada pernikahan gitu. Bu Tiara ini udah dicampakkan gitu saja, dan anaknya yang menjadi kita punya titik persoalan di sini menjadi sesuatu yang memang akan harus lebih diperhatikan. Tidak ada tes DNA. Ini yang menarik dari perkara ini seperti itu. Dia mendalilkan banyak tentang tes DNA, tapi tidak memintakan dalam petitum, tapi memintakan terpisah. Ya kan, beda gugatan sama permohonan. Citra Kirana sendiri tampak pasrah atas masa lalu sang suami yang terkuat. Padahal sejoli ini tengah begitu intim mengurai bahagia bersama buah cintanya yang baru lahir. Iya maaf ya. Tanggapi kalau semua itu hanya tentang masalah yang menjadi keberadaan di mana Kak Ciki? Keharmonisan keberadaan di mana Kak Ciki? Nanti aku janji kita wawancara ya. Bener Kak Ciki? Sekarang aku harus wawancara. Ya, masa lalu bagai benalu bagi Reski saat ini. Selain ia harus berjibaku memulihkan reputasi, Reski juga tampak tengah berusaha jujur agar membuat Citra Kirana mau menerima pelik hubungan di masa silam. Tidak ini merupakan cobaan terberat apa yang terjadi dengan Rizky di pasal ini. Kita mau ada syuting lagi. Syuting ya, maaf banget ya Mas. Nanti kita wawancara ya, janji. Janji ya Mbak Ciki? Iya. Kapan Mbak Ciki? Akan ada saksi lagi dari Tiara 2 orang. Ibunya kalau nggak salah. Ya kecewa ya. Sebenarnya kecewa, ini kan udah beberapa kali sidang tapi nggak mau hadir. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah dikuasakan juga kan. Ya ingin hadir lah. Ingin supaya Pak Triogo hadir sebenarnya, tapi kan katanya sakit. Kalau sakit kan harusnya cuman berapa kali, ini harusnya kan dia datang 1 kali lah, tapi kan sakit terus, alasannya seperti itu. Saat nokta hitam masa lalu Reski pelan-pelan terkuak, di tempat berbeda, masa lalu Marissa Ica yang belakangan santer menjalin asmara dengan adik mendiang Febri Andriansyah, yakni Franz juga pelan-pelan terkuak setelah seorang pria mengaku suaminya yakni Saiful Safir. Safir tak hanya mengaku sebagai mantan suami, tapi ia juga menguak watak dan tabiat Marissa yang gemar jor-joran belanja hingga menuding Marissa seolah tak ubahnya wanita materialistis alias matre. Tak terima dengan ocehan sang suami, belum lama ini Marissa akhirnya melaporkan mantan suaminya ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kenapa baru sekarang ya? Karena memang akhir 2019 itu pada saat saya menggugat itu, memang saya belum sempat masukkan juga dalam kondisi gini, karena saat itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau di situ memang masih ditinggali sama MI sendiri, ibunya dan anaknya. Jadi saya berpikir ya kasihan juga kalau saya gugat gitu, mau tinggal di mana saat itu kan. Nah tapi setelah saya melihat kalau ya sudah ada tempat lain, yang akhirnya saya mencoba untuk berbicara baik-baik ya secara pribadi, dengan harapan ya bisa selesai dengan ya antara saya dan sama dia aja gitu. Tapi ya itu tadi bukan harapan damai yang saya dapat, justru malah ditantang untuk melakukan ini semua gitu. Apa yang dibawa kemudian? Bukti yang kami mau lampirkan dan sementara kami usahakan untuk penuhi adalah mengenai link link YouTube, kemudian transit dengan transkripnya, yang kami duga bahwa ini yang merupakan bagian daripada pencemaran. Jadi fokus saat ini adalah pencemaran nama baik ya? Iya benar.
Ya, sejak sering tampil berseteru dengan Medina Zain terkait tas branded yang harganya selangit, sosok Marissa Icha memang sempat dianggap sebagai wanita tajir dengan penghasilan sebagai selebgram. Ia bahkan disebut-sebut punya pergaulan di lingkungan sosialita yang sama-sama menggembari barang branded. Tapi sang mantan justru memberi kesaksian yang menyedihkan selama masih hidup satu atap dengan Marissa. Ya, biasa aja sih, karena kita santai aja, karena sebenarnya dengan dia melakukan laporan seperti itu sama aja dia membuka aib dia sendiri sebenarnya, yang memang benar ini publik bakal mengetahui yang sebenarnya. Suami mana atau laki-laki mana yang ketika tahu pasangannya itu tidak tidur di kamar itu, dia tidur di mana, siapa yang nggak marah? Tetapi di saat itu bukan saya langsung pukul, tidak, dia tuh berusaha untuk menyangkal. Sementara yang saya temukan di handphone dia memang ada janjian sama ustaz kita yang pandu kita saat itu sana, dia tidur di situ dan dia pun sendiri akhirnya menyampaikan itu, ya aku tidur di tempatnya Pak Ustadz karena dia kasihan sama aku gitu kan, dan namanya kita berantem kan, dia yang lebih dulu keluar dari kamar waktu itu.